Ini adalah Suzuki APV dan di saat sekarang mobil pada canggih-canggih, layar pada gede-gede, mobil bisa nyetir sendiri, safety pada lengkap, si APV ini masih dijual ya. Nah, buat detailnya simak di 10 April dari Suzuki APV. Satu, varian. Sebelum kita sebutin variannya, kita segerin ingetan bentar yuk. APV pertama kali diluncurkan di tahun 2004 dan langsung di Indonesia ya. Nama APV sendiri, buat yang lupa, adalah singkatan dari All Purpose Vehicle atau kendaraan segala tujuannya. Tahun 2005, kembaran APV dari Mitsubishi diluncurkan ya, yang namanya Mitsubishi Maven. Kembaran tapi beda mesin. Tahun 2006, APV bertransmisi otomatis pertama diperkenalkan. Tahun 2007, APV Arena pertama kali diluncurkan, alias APV, tapi yang lebih fokus buat kebutuhan pemakaian penumpang. Dengan salah satu perbedaan krusialnya, pemakaian per keong di belakang. Tahun 2009 ada APV Luxury, tahun 2014 APV Luxury Facelift diperkenalkan, tahun 2015 ada APV dengan airbag, dan di suatu waktu di tahun 2018 APV Matic discontinued ya. Dan mobil ini masih terus diproduksi hingga sekarang ya, tanpa ubahan-ubahan yang terlalu kelihatan. Yes, yang artinya sejak 21 tahun lalu belum ganti generasi ya. Sekarang varian APV di websitenya ada 5, APV Blind Van dan APV GE yang masih pakai per belakang daun, dan APV Arena GL, APV Arena GX, dan APV Arena SGX yang pakai per belakang keong. Sedangkan petinggi Suzuki di IIMS 2025 ini bilang APV yang masih dijual cuma varian GX dan SGX ya. Ya mungkin yang masih mau varian lebih rendahnya perlu tanya langsung. 2. Pilihan warna. APV SGX ada 5 pilihan warna ya, putih, silver, abu-abu, hitam, dan merah burgundy. GX, GL, dan GE nggak ada warna putihnya, sedangkan yang Blind Van adanya warna putih basic aja ya. 3. Eksterior pintar. So, menurut kalian APV ini sebesar apa? Foxy, Serena, atau Expander Avanza baru gitu? Well, panjang APV ini jauh lebih kecil ya, cuma 4,2 meter aja. Tapi packagingnya sangat-sangat baik, yang ngebuat interiornya bisa lebih lega dibanding mobil yang panjangnya 4,7-4,8 meteran. Yes, di masanya dulu, emang format mesin di bawah jok depan dan bentuk boxy gini masih cukup umum ya. Ada Luxio juga, dan kalian bisa sebutin apa lagi lah, banyak. Tapi sekarang, di mana hasil tes tabrak biasanya jadi prioritas utama dalam mengembangkan mobil, form factor compact, mengotak, dan super lega kayak APV gini udah jauh lebih jarang ditemuin ya. Apalagi tipisnya beberapa trim di interior dan platform jadi salah satu faktor yang bikin dalamnya APV ini tambah lega. Dan kita tahu itu berlawanan sama safety ya. Oke, desainnya well nggak berubah sih dari sejak APV Arena diluncurkan di tahun 2007 dulu ya. Kalaupun ada yang berubah, luar biasa minor lah. Tapi APV Arena ini tetap jadi model yang lebih mewah luar dalam dibanding APV yang non-Arena atau APV standar. Dari grillnya, yang ada 3 garis dibuat tebal-tebal gini ya. Di SGX 3 garisnya dibuat chrome semua. Di GX cuma yang atas dan bawah aja yang chrome. Dan yang GL paling atas doang ya. Lampunya pun di Arena lebih gede dibanding di APV standar yang pipih, tapi isinya polosan aja ya. Begitu juga bumper bawahnya. Grill radiator di Arena dibuat lebih panjang dan lebar dibanding di APV standar ya. SGX dan GX ada fog lampnya, sedangkan GL nggak ada. Oh, coba lihat washer wiper yang masih di kap mesin depan ini ya. Detail lampu depannya full halogen ya, dan lampu besarnya multi reflektor. Sampingnya, bagian yang paling kelihatan simple dan maksimalin space ya. Kayak coba lihat jendelanya, dari depan sampai belakang semua sama tingginya. Handle pintunya masih model cepol tentunya. Well, wajar lah, desain dari 21 tahun lalu ya kan. Dan khusus varian SGX ada chrome-nya ya. Varian SGX juga jadi satu-satunya yang dapat spion chrome. Kalau di GX spionnya warna bodi dan di GL warna hitam. Dan lampu sein sampingnya ada di fender depannya. Panel di bodi samping ini juga cuma ada di GX dan SGX saja. Dan velgnya GX dan SGX 15 inci yang pakai ban 195/65R15. Sedangkan GL pakai velg 14 inci dan yang GE 14 inci tapi velg kalengnya.
Belakangnya, bagian ini APV Arena pun kelihatan dibuat sedikit beda dari APV yang standar ya. Kayak bumper bawahnya dibuat sedikit lebih menonjol keluar dan lampunya pun agak beda, bagian bawahnya lebih melekuk ke atas ya, terutama di sisi sampingnya. Dan paling jelas panel krom di pintunya bertuliskan Arena itulah ya. Ada spoiler kecil di SGX dan ada wiper belakang juga. Sedangkan knalpotnya sembunyi di bawah kiri ya. Detail lampu belakangnya juga full halogen ya, tapi belum ada high mount stop lampnya. Interior simple tapi lega. Interiornya PV, well simple aja sih ya. Dashboardnya pakai model super vertikal dan jaraknya ke ujung kaca depan luar biasa deket ya. Bahannya tentu full plastik lah jelas. Tapi varian GL ke atas masih cukup oke lah karena dual tone, bawahnya beige dan atasnya hitam. Di varian GX dan SGX panel tengahnya dibuat silver dan pinggirnya ala karbon-karbonan gitu ya. Yang GL hitam gini dan yang GE karena berbasis interior APV lama jadinya super sederhana gini ya. Hitam semua dan bentuk dashboardnya juga agak beda. Setirnya juga simple aja. 3 spokes tanpa kulit atau tombol-tombolan. Nah, yang spesial joknya nih, meskipun cuma 4,2 meter panjang mobilnya, tapi jok depan dan jok baris keduanya bisa diratain, dibuat sofa mode gini. Yes, jadi dia bisa duduk sambil selonjoran gini. Tapi yang lebih spesial lagi, jok baris kedua dan ketiganya pun bisa diratain gitu juga ya, dijadiin sofa mode juga. Nice ya, mobil panjangnya sekompak ini tapi bisa dibuat sefleksibel itu. Joknya tentunya fabric ya, jok lama jadi konturnya nggak banyak sih. Dan buat yang lupa, jok depan ini langsung duduk di atas mesin ya, nggak pakai bracket tinggi lagi. Nah, jok belakangnya yang varian SGX Captain Seat ya, cukup mewah di masanya dan masih kerasa cukup mewah juga buat sekarang ya. Apalagi ada armrest tengahnya juga. Dan ini jok paling belakangnya. Yes, kapan lagi coba lihat ada armrest tengah di jok baris ketiga mobil 200 jutaan gini sekarang ya kan. Door trimnya super simpel ya, atasnya plastik tapi dengan pengunci krom ini di ujungnya dan ada kain cukup besar di tengahnya ya. Plus di sekitar kontrol jendelanya ada panel ala-ala karbon-karbonan gini di yang SGX dan di bawah ada cup holdernya ya. Dan ini door trim yang belakang, sama aja, bedanya paling nggak ada cup holder dan speaker ya, adanya storage aja. Detail lainnya di dalam, lampu kabinnya di depan ada satu halogen dan di baris kedua dapat lampu halogen juga yang sharing sama baris ketiga ya. Sun visornya nggak ada card holdernya ya, cuma ada kaca aja di sun visor sebelah kirinya. Pegangan tangan plafonnya di depan ada di sisi penumpang aja yang model fix ya, di driver nggak ada. Baris kedua yang kiri kanan dapat juga model fix gini tanpa gantungan baju dan yang baris ketiga masih ada juga ya model fix juga. Dan spion tengahnya full manual tanpa cetekan day and night ya. Nah, tapi gimana rasanya duduk di APV ini? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintu depannya ringan meski emang gak seringan yang kita kira juga ya buat mobil lama gini. Ya bisa dibilang agak berat tapi jelas gak seberat pintu-pintu mobil modern sekelas ya. Nah, sudut bukanya justru agak sempit nih ya pintu depannya. Dan nampak ke dalam ya, ini luar biasa tinggi ya. Ini karena selain dia pakai sasis gabungan leather frame dan monocoque, ada mesin juga di bawah jok depan yang bikin masuknya harus tinggi banget ya. Makanya dia disediain step tambahan kayak gini nih. Tapi ini pun masih tinggi ya. Jadinya disediain grip assist handle gini di pilar A-nya nih. Jadi bisa bantu kita masuk kayak gini ya. Oke, posisi duduk di depan sini sangat-sangat tinggi. Kayak naik SUV leather frame gitu ya. Kerasa kayak duduk di atas mobil, bukan di dalam mobil. Ini jadinya nggak ergonomis ya. Tapi enaknya visibilitas ke depan jadi luar biasa baik ya. Karena dashboardnya pendek dan lihat keluarnya juga jadi jelas banget. Sedangkan visibilitas ke samping biasa aja. Karena spionnya masih di pilar A juga. Pengaturan jok drivernya manual, slide dan recline aja. Yang penumpang depan juga ya, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin dan kasnya mobil lama nih. Kalau kita mau sandaran sambil nyetir, kepala kita ngedangak banget ya ke belakang. Jadinya kurang ergonomis jelas. Ruang kepala masih aman banget. Oh, jangan lupa juga di bawah kita mesin nih emang gak bakal sepanas dan segetar di carry zaman dulu sih. Karena peredaman di APV ini udah cukup baik. Tapi kalau dibanding di R3, udah pasti kita kerasa sedikit lebih panas, lebih getar dan lebih berisik ya duduk di depan sini. Di tengah nggak ada sandaran tangan jadi ngegantung ya tangan kita. Dan di pintu sandarannya juga nggak dilapis apa-apa. Keras ya dan kecil juga. Seat beltnya bisa dinaik turunin, nice ya. Setirnya hanya bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik. Dan dia posisinya dekat banget sama dashboard ya. Nggak ada sandaran kaki gear driver karena ada kopling. Dan karena tengahnya sini bolong, jadi kita bisa ngelangkah pindah-pindah ya ke kiri kanan. Oh, dan karena posisi ban tepat di bawah ruang kaki, jadinya gundukan bannya agak makan ruang kaki pinggir di depannya. Sekarang kita ke belakang.
Buat masuk ke belakang, pintunya juga ringan meski nggak seringan yang kita kira juga ya. Not bad lah. Sudut bukanya lebar nih yang di belakang. Dan ini nampaknya juga luar biasa tinggi ya. Makanya masih disediain step tambahan gini. Meski sayangnya di sini nggak ada assist grip ya buat masuk. Bisa pegangan sama yang di atas sih, tapi lebih berisiko patah ya. Oke, posisi duduk di tengah sini lebih tinggi ya dibanding di depan. Nah, jarak dudukan jok ini sebenarnya jauh ya dari lantai. Jadi seharusnya posisi duduk kita lumayan nyaman ya. Tapi karena ada mesin di bawah jok depan, jadinya bagian depan sini lantainya miring nih. Makanya kaki kita jadi kayak gini. Nah, kelihatan kan efeknya sudut paha kita agak naik sedikit. So, meskipun cukup nyaman dan kelihatan lega banget, tapi posisi duduk di baris kedua sini gak seergonomis di MPV mesin depan ya. Oke, jok baris kedua ini bisa digeser maju mundur cukup jauh ya. Kalau digeser paling maju, ini kita udah sangat mepet meski ruang kakinya masih ada sih sebenarnya. Tapi kelihatan kan sepatu kita kejepit tuh karena lantainya yang miring tadi itu. Dan ini kalau digeser paling mundur, lega banget ya. Jelas lebih lega dibanding low MPV modern apapun. Apalagi ini panjangnya cuma 4,2 meter. Gila sih ya. Dan ruang gerak sepatunya juga nggak bakal terganggu sama sekali. Selain kakinya masih agak miring aja ya. Bisa posisi kayak bos gini nih. Oke lah. Headrest kiri kanannya bisa dinaik turunin, sudut rebahnya fleksibel ya di baris kedua sini. Kalau dibuat tegak kayak gini, ruang kepalanya masih aman. Dan kalau dibuat paling rebah, nah ini bisa full rata sih ya, bisa full tiduran kita. Mantap lah, ruang kepalanya jelas unlimited kalau kayak gini. Sandaran tangan di pintu plastik keras dan kecil banget ya, jadi kerasa sempit. Dan yang di tengah dapat armrest lipat gini, posisinya nggak adjustable sih, tapi oke lah empuk ya. Oh, dan yang captain seat ini kita dapat feel duduk yang lebih private ya, dan lebih dapat feel walk through cabinnya. Oke, karena ini captain seat juga jadi kita nggak bisa duduk bertiga di baris kedua sini. Tapi kalau kita mau geser-geser gampang ya, lantainya rata. Dan kalau kita mau ke baris ketiga, enaknya bisa langsung lewat sini aja ya tentunya. Seandainya mau lewat pinggir juga bisa ya, tapi manual. Kita majuin dulu jok tengahnya dan kita jatuhin atasnya secara manual. Nanti jadi ada ruang buat napak ke belakang, meski emang nggak lebar juga jadi agak susah masuknya. Oke, ini baris ketiganya. Posisi duduknya sedikit lebih tinggi dibanding di baris kedua. Tapi yang keren, jarak dari dudukan joknya ke lantainya jauh nih. Nah, sudut paha kita emang masih ada yang naik sedikit banget. Kelihatannya sih karena ada yang menggunduk sedikit aja di lantai. Agak kurang rata ya di bawah karpetnya. Tapi ini jelas sangat-sangat oke posisi duduknya buat baris ketiga. Orang dewasa 170-an cm pun gak bakal masalah duduk di sini. Udah hampir gak ada sih ya sekarang. Bisa ada MPV 4,2 meter yang baris keduanya seluas tadi dan di baris ketiganya seenak ini. Nice ya. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, headrestnya hanya ada di kiri dan kanan aja adjustable, yang di tengah nggak ada headrest ya. Sudut rebahnya bisa diubah ya pakai tuas di pinggir sini, dan ini fleksibel banget. Ini kalau dibuat tegak, ruang kepalanya masih aman ya. Dan ini kalau dibuat paling rebah, ini dia paling rebahnya sebenarnya karena headrestnya udah mentok aja sih ya. Tapi ini jelas posisinya udah luar biasa relax ya buat ukuran baris ketiga. Bahkan headroomnya juga masih aman, mantap. Ruang kakinya ini kalau jok baris keduanya dibuat paling maju mentok, jelas jadi sangat luas ya. Dan ini kalau kita bikin paling mundur, masih ada sisa ruang kaki. Gila ya, lega banget, gak masuk akal. Ruang gerak sepatunya juga masih aman. Sandaran tangan di pintunya juga masih ada, meski tipis banget sih ya sayangnya. Tapi bagian terbaiknya, kaca belakang ini gede banget ya. Jadinya nggak ngasih kesan claustrophobic ya duduk di sini. Nice. Oh, dan dapat armrest lipat nih di tengah sini. Jarang tuh ya ada armrest tengah di baris ketiga. Nah, jok baris ketiga ini sebenarnya bisa duduk bertiga ya kalau dilihat dari jumlah seat beltnya. Napak ke tengahnya gampang karena nggak ada gundukan apa-apa di lantainya. Dudukan jok tengahnya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi somehow bisa lebih empuk ya. Nah, sandarannya ini baru deh lebih maju dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Dan karena nggak ada headrest, kepala kita pasti ngedanga ya kalau mau sandaran. Ruang kepalanya masih aman dan seat belt di tengah sini 2 titik. Overall gila sih ya. Setelah diingetin lagi sama APV ini, kita jadi sadar ya kenapa banyak orang zaman dulu bilang mobil sekarang dari luar gede, tapi pas masuk ke dalam kerasa sempit. Karena di APV ini leganya kayak naik mobil 4,7-4,8 meteran, padahal panjangnya dia cuma 4,2 meteran aja. Ya kita sadar juga sih salah satunya karena body panel di APV ini tipis banget ya. Karena ketika di masanya kekuatan keseluruhan mobil buat safety itu bukan jadi prioritas utama. Dan hal itu kayaknya nggak bisa ditoleransi kalau di sekarang ya. Tapi kangen aja nggak sih kalian ada mobil yang ukurannya compact gini tapi kabinnya kerasa super luas gini? 6. Fitur sedikit.
ketika kalian sengaja pilih APV dibanding setiap low MPV baru lainnya, artinya kalian dari awal emang prioritasin ruang, durabilitas, dan kapabilitas mobil penggerak belakang lah ya dibanding fitur. Tapi penasaran gak sih sesedikit apa sih fitur APV di tahun 2025 ini? Well, yang cukup impresif, spionnya ternyata udah elektrik ya pelipatannya, tinggal klik tombol ini aja. Tapi ini khusus varian SGX aja ya, dan sebenarnya ini juga udah ada dari zaman APV Arena pertama keluar ya. Ini remote kuncinya, ada tombol lock unlock ya, so nggak kayak APV pertama banget yang buka pintunya masih perlu putar kunci. Ini tinggal klik aja. Tapi ya tentunya nggak bisa tekan tombol di handle pintu kayak mobil-mobil modern gitu ya. Dan spionnya juga nggak otomatis nutup pas kita kunci. Dan nyalain mesinnya pun masih putar kunci kayak gini nih. Lanjut, ada power steering. Yes, di zamannya dulu itu masih ada kompetitor yang nggak dapat ya. Sekarang standar ya di semua varian APV. Tapi ini hydraulic power steering ya, bukan elektrik. AC-nya manual, ada 4 level blower tanpa heater, dan bisa arahin angin ke kaki. Tapi nggak ada defroster kaca depan atau defogger kaca belakangnya. Nah tapi khusus GX dan SGX ada double blower ya, yang bentuknya lebih terintegrasi dibanding APV pertama banget dulu. Ada 4 ventilasi dan kipasnya ada 3 level. Instrumen clusternya, well, full analog sih dengan MID monokrom kecil ini. Infonya ada odometer, trimeter A, dan trimeter B. Dan kalau lampunya lagi dinyalain bisa atur brightness juga ya. Lanjut, lampunya manual tanpa one touch triple turn signal ya. Dan tombol fog lampnya dia terpisah. Wiper depannya intermittent dan ada wiper belakangnya ya. Inputnya, well cuma ada satu aja sih, power outlet 12 volt di depan sini. Dan ini udah bukan lighter kayak zaman dulu ya, tutupnya cuma cover aja sekarang. Setirnya, well nggak ada tombol apa-apa sih ya di sini. Jendelanya yang driver auto up down, dan head unitnya single din aftermarket ya dari JVC. Sebenarnya lumayan sih, dia ada USB portnya, bisa connect ke Bluetooth juga, dan settings audionya cukup komplit, plus bisa dikoneksiin ke remote app-nya. Udah sih ya itu aja. Gimana? Cukup gak menurut kalian di tahun 2025? 7. Safety seadanya. Salah satu kekurangan mobil yang gak ganti generasi dari 2 dekade lalu adalah di segi safety ya. Kelihatan dari brosurnya ketika Suzuki pakai hal kayak side impact beam sebagai salah satu fitur keselamatan yang mereka tonjolin ya. Hal yang udah pasti ada di semua mobil modern lainnya sekarang. Anyway, airbag sekarang standar buat semua varian ya. 2 aja di depan. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakang tromol. Sayangnya belum ada sistem rem ABS atau EBD gitu ya. Stability control juga belum ada tentunya. Sensor parkir nggak ada dan kamera mundur juga nggak ada ya. Padahal dulu 2 fitur ini sempat ada sih di APV Luxury. Immobilizer juga sayangnya nggak ada. Begitu juga dudukan Isofix buat jok bayi ya. Tapi kayak setiap mobil baru di sini sekarang tentunya ada alat buat padamin api ya atau APAR. Sedangkan seatbeltnya, jok depan sekarang udah pretensioner dan load limiter. Baris kedua kiri kanan udah 3 titik dan baris ketiga buat varian GX dan SGX yang kiri dan kanan 3 titik tapi yang tengah 2 titik. Well, seadanya ya. Ya kita ngerti sih, kebanyakan profil pembeli APV ini mungkin ngeklaim kalau mereka belum butuh fitur safety aneh-aneh. Tapi menurut kita hal kayak ABS atau Isofix gitu harusnya sih jadi standar aja ya, mau dibilang butuh atau enggak juga. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya APV tentunya manual. Kuncinya harus dibuka dulu ya. Nah, nanti buka pintunya langsung dari handle-nya yang di bawah sini. Dan ini bagasinya. Gede ya buat mobil 4,2 meter yang interiornya udah super lega tadi. Bibirnya termasuk sangat lebar, atasnya sangat lebar dan bawahnya agak menyempit sih, tapi masih lumayan lebar lah. Nah, yang sangat kita suka, jarak bibirnya dari tanah sangat rendah ya. Makanya angkat barang yang berat kayak galon gitu misalnya, gak bakal sulit. Meskipun bagian bodi ini termasuk panjang banget ya. So, lebih berpotensi ngelecetin bodi ini seandainya barang kita nggak sengaja kena ini ya. Lanjut, bibirnya rata dari lantainya. Nice. Detail bagasinya, di bawah lantai sini nggak ada apa-apa. Di kanan nggak ada apa-apa juga, dan di kiri juga nggak ada apa-apa ya. Bersih aja. Nah, yang ini buat turunin ban serep ya, tinggal diputer aja ininya. Nanti ban serep full size yang ada di bawah mobil bisa turun ya. Oke, karena jok baris ketiga ini sudut recline-nya bisa diubah-ubah jadi fleksibel ya. Kalau kita bikin rebah gini, penumpangnya bakal lebih nyaman tapi bagasinya jadi lebih sempit. Dan sebaliknya ya. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga ini bisa dilipat pakai konfigurasi 40/60. Pakai tuas di pinggir sini nih ya. Begitu kita dorong, dia bakal langsung jatuhin atas ya. Dan kita bisa naruh barangnya di atas joknya. Dan tetap duduk berdua di jok paling belakang. Tapi lebih proper kalau kita angkat jok ini ya. Pakai tuas yang sama juga. Nah, nanti joknya bisa keangkat gini. Dan kerennya pas kita lagi angkat, kakinya otomatis langsung kelipat juga ya. Nice ya. Dan ada talinya. Jadinya kalau udah kelipat ke depan gini, tinggal kita selipin aja nih ke headrest depannya. Nah, kalau gini kita jadi bisa masukin barang yang lebih besar ya, sambil tetap duduk berdua di belakang.
Yang satu lagi juga sama ya, kita bisa lipat atasnya aja kayak gini, atau bisa kita angkat total juga. Dan kakinya juga bakal otomatis kelipet tuh. Sama ya, ada buat cantolin ke headrest depan juga. Dan ini bagasinya jadi luar biasa besar ya. Paling kelihatan ini luar biasa tinggi sih ya ruang bagasinya. Nice sih, meskipun sayangnya ada titik ini aja nih di lantai yang bikin jadi nggak full rata kesannya. Tapi ini aja udah termasuk gede banget sih ya ruangnya. Nah pertanyaannya, apakah bisa dibuat full rata sampai depan? Oke, jadi kalau jok baris ketiganya kita tidurin gini, ternyata sayangnya yang baris keduanya nggak bisa diturunin juga nih sandarannya. Nah tapi masih bisa diakalin sih ya. Caranya kita lepas headrest jok baris kedua dan ketiganya dan kita tidurin gini nih. Nah sama ya yang sisi satu lagi juga. Nah ini emang nggak rata sih, tapi kalau dibuat gini kita jadi lebih bisa naruh barang yang panjang banget ya. Ya paling yang jok baris keduanya meski kita kasih cover biar nggak kotor gitu atasnya ya. Oke lah ya, buat tutup pintu bagasinya nggak ada handle di dalam ya, jadi harus langsung pegang pintunya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, mesin 1500 cc. Buat yang nyari mesin di bawah cups ini, well isinya hanya radiator, kondensor AC, dan beberapa hal yang bukan mesin ya. Karena mesinnya ada di bawah kedua jok depan. Yes, format mid engine ya, atau mesin tengah, karena ada di belakang ruang roda depan. Cara bukanya persisi ada dua klip gini ya, langsung tarik aja yang warna merah dan nanti bakal kebuka. Satu lagi juga nih, nah nanti sandaran joknya agak kita majuin dulu, baru deh kita angkat joknya. Tada, ini dia mesinnya. Yang sisi satu lagi juga ya, sama cara bukanya. Oke, EPV dari pertama keluar sampai sekarang pakai mesin yang sama ya, 1500cc berkode G15A. Buat varian GL, GX, dan SGX tenaganya 91 HP, sedangkan yang blind fan dan GE 90 HP. Keduanya torsinya 126 Nm ya. Buat tutup lagi, klipnya kita cantolin dulu, tarik yang bagian merahnya dan dorong yang bagian hitamnya sampai mentok. Baru deh kita lepas yang merah. Sama ya, klipnya keempat-empatnya mesti digituin. Transmisinya manual 5 percepatannya. Dulu emang sempat ada yang otomatis 4 percepatan dari tahun 2006, tapi sejak tahun 2018 udah discontinued. Sisanya manual aja sekarang. Tentunya nggak ada mode berkendaraan lah. Dan EPV ini berpenggerak roda belakangnya. Makanya masih cukup diminati nih di tempat-tempat yang banyak tanjakannya. Dan mesti bawa penumpang banyak ya. Kayak travel-travel di pedalaman gitu. Bahkan hal sesimpel air intake yang ditempatin super tinggi 101 cm aja bikin dia cukup bisa nerjang banjir juga ya. 10 detail-detail lain. EPV ini dirakit lokal ya, udah dari 2004 dulu sampai sekarang dirakit di Indonesia dan diimpor ke banyak negara lainnya. Nice lah ya. Bensin ya, ini posisi tuas buat bukanya. Nah ini belum ada talinya ya dari tutupnya. So jangan sampai lupa taruh di mana pas isi bensin. Nah kalau dari buku manual ya, bensinnya minimal RON 92 ya, atau sejenis Pertamax, Shell Super, BP92 gitu. Tapi mengingat ini mesin lama banget, yang zaman dulu aja dimasukin RON 88 tetap hidup ya. Harusnya sih sekarang dimasukin RON 90 kayak Pertalite atau Revo 90 gitu juga masih bisa. Garansinya 3 tahun atau 100.000 km mana yang tercapai duluan. Dan ada gratis biaya servis jasanya aja selama 3 tahun atau 50.000 km mana yang tercapai duluan. So kalau kalian soal Suzuki EPV ini silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube. See you next time.